komisi untuk istilahnya yang tidak tampak itu, kita itu sedikit banyak saya memasukkan nilai-nilai karakter agama di situ melalui apa? Sebulan sekali di sini ada pengajian agama. Semacam kajian itu. Pengajian ya, itu yang membahas kaitannya tentang nilai-nilai agama. Yang isi bukan saya undang Ustaz. Ya. Itu udah berjalan hampir 4 tahunan, nggak pernah libur kecuali pas puasa aja. Alhamdulillah istiqomah. Yang dulunya di dalam gudang situ sekarang udah di musola. Yang dulu cuma 10 sampai 15 orang, alhamdulillah sekarang kalau bulan Senin 75 itu sisa sekitar 5, jadi 60 lebih. Meskipun ibu-ibu yang banyak ibu-ibu, tapi memang saya ada niatan yang saya selubungkan di dalam usaha saya itu. Jadi yang pengajian itu tiap sebulan sekali lah. Kalau pengennya itu memang seminggu sekali atau bahkan seminggu 2 kali, tapi karena ya background latar belakang teman-teman juga macam-macam, takutnya kalau diadakannya seminggu sekali nanti pada mental. Ya sedikit-sedikit, yang penting istiqomah dulu. Kenapa kok saya masukkan itu dalam usaha saya? Karena memang saya juga dulu di pendidikan jadi guru 4 tahun. Saya harus off waktu itu antara milih jadi guru atau usaha. Saya izin sama ibu saya yang muliakan saya. Saya diizinkan untuk tidak melanjutkan jadi guru. Saya kan budi yang muliakan ibu saya, yang nyuruhkan ibu saya. Saya harus off, tapi untuk mengganti jasa ibu saya itu, yaitu saya memasukkan, kan jadi guru nggak terbatas ruang dan waktu gitu kan, begitu aja lah. Lanjut ke pertanyaan satunya, siapa yang menjadi target dari usaha Deklarasi Pak Rizal ini? Targetnya ya anak-anak muda. Target apa? Konsumen atau? Target konsumen klien. Konsumen jelas anak-anak muda ya seperti Maman juga itu kan udah siap lah. Anak-anak kuliah sampai umur kalau saya ya 20 ke atas lah ya. 20 sampai 35 tahunan yang belum nikah. Bagaimana cara Pak Rizal buat membagi segmen pasar di usaha ini? Itu maksudnya bisa coba itu benar atau salah yang saya utarakan. Kalau pembagian kaitannya dengan kategori dalam misalkan pasar sendiri ekonomi, saya nggak begitu market juga sih. Mau kecil, sedang, besar, asal itu masuk duluan kita prioritaskan. Kalau itu yang dimaksud segmen itu ada dekor, catering, rias, fotografer. Saya nggak menerima job kecuali dekorasi. Saya fokus satu saja, dekorasi. Beberapa kali ada yang minta dikasih, minta tolong untuk nyarikan rias atau nyarikan fotografer. Cuma saya kasih rekomendasi, saya suruh hubungi sendiri, catering juga. Nah, saya nggak ambil resiko karena saya fokus memaksimalkan apa yang saya tekuni itu aja. Apa yang membuat usaha Deklarasi Pak Rizal ini berbeda dengan kompetitor lainnya? Langkahnya dari awal memang saya nggak begitu fokus untuk memberikan dari yang lain. Yang penting kita jalan dulu. Tapi semakin kesini kita juga harus tampil beda dengan dekorator lain. Ya. Kita juga banyak belajar dari dekorator yang senior. Yang pertama, pelayanan jelas ya, pelayanan. Mantan yang masuk ke sini kan order dulu. Boleh lewat media sosial ya. Tanpa ketemu juga bisa, atau ketemu offline di sini bisa. Nah, setelah pesan itu kan ada referensi yang mantan mau, jadi gak kita yang mantan seperti apa yang dia mau, kita dengarkan, kita
jauh banget kan, misalnya beda itu nggak terlalu jauh banget, ekspektasinya itu nggak terlalu meloncat jauh, nah, gitu. Itu terus terkait pelayanan order itu, terus masalah harga juga kita kompetitif ya, kita nggak terlalu murah banget tapi kita juga nggak terlalu mahal banget, memang nggak ada patokan tapi kita yang buat formula sendiri di situ. Terus lanjut, apa kelebihan utama yang diutawakan sama Pak Rizal di dekorasi ini? Saya menunjukkan terus meningkatkan pelayanan, terus kualitas itu aja. Jadi Pelayanan sama kualitas itu. Kualitas pelayanan kita tingkatkan terus, ya. Jangan sampai kendor di situ. Udah itu aja. Minimal 2 itu aja udah. Ya. Terus lanjut ke bagaimana cara Pak Rizal berinteraksi sama pelanggan, sama klien? Interaksi kalau sekarang ya media sosial. Media sosial. Dengan perantaranya media sosial itu banyak banget. Bahkan setiap malam itu ada yang DM minta ya, atau biasanya langsung ya dan DM. Jelas sabar juga sih, ngerti beberapa mantan itu harus sabar, ekstra sabar. Permintaan, tuntutan dan lain itu harus sabar. Kita sebagai pelayan, ya kadang-kadang yang namanya mantan, calon mantan itu ada pikirannya kan banyak. Tidak semua juga omongannya tertata. Kalau kita terpancing, ya nanti di situ ada nilai-nilai yang kurang bagi kita. Meskipun rewel banget ya, sabar. Terus itu cuma Media sosial aja, Instagram, website, aplikasi nggak ada. TikTok pun off mungkin ya. Ke Instagram 90% Instagram, dan saya juga jarang promosikan, cuma biasa. Terus tambah followers juga enggak. Jadi memang murni Instagram biasa. Terus lanjut, apakah Pak Rizal juga memiliki program tertentu atau setidaknya dalam melakukan promosi ke klien? Enggak ada. Biasa Instagram. Jadi media sosial yang utama Instagram. Iya. Bahkan saya sering diajak kalau ada pameran wedding itu saya diajak itu nggak mau, belum mau. Terus bagaimana cara yang dilakukan Pak Rizal ketika dalam menawarkan jasa dekorasi kepada pelanggan, kepada klien? Kalau kita itu udah dapat kualitas, portofolio, nggak usah diiklankan, itu orang kan sudah iklankan ke kita. Kamu tahu ada nggak tulisan pangkat geria hijau di jalan atau di depan gudang? Nggak ada kan ya. Di depan gudang nggak ada tulisan apa. Kalau geria hijau di depan jalan raya sudah nggak ada. Dari dulu nggak ada depan jalan raya. Pernah sebentar di sini tapi nggak saya pakai. Itu aja, kualitas pelayanan. Terus bagaimana cara Pak Rizal buat memperoleh kayak pendapatan dari usaha dekor ini? Misalnya melalui biaya per paket, per item atau gimana Pak? Ya, itu macam-macam. Ada paketan, ada custom juga ada. Kalau custom kan mantan itu kadang request yang dia ini kan ini saya nggak model paketan ada. Jadi kita fleksibel. Jadi sesuai request sama dari yang lain itu? Iya, request permintaannya apa aja. Paket juga ada. Paket itu hanya untuk mempermudah, ya. Tidak kita takluk harus pakai, kalau nggak pakai nggak dimaukan. Jadi lanjut, apakah ada kayak variasi harga untuk berbagai jenis pelayanan yang jenis layanan kayak dekorasi yang Bapak berikan? Ya. Kalau jenis pelayanan kita tetap sama ratakan, nggak peduli itu yang order itu pejabat atau kalangan warga biasa, kita nggak memandang di situ. Tapi kalau paket itu cuma membedakan banyak sedikitnya yang di order gitu. Tapi
tapi kita sudah komitmen siapapun yang order di kita itu kita nggak membedakan gitu lah. Terus apa sumber daya atau bahan utama yang digunakan dalam usaha dekorasi ini? Kalau saat ini banyak triplek, terus kayu-kayu, gabus, itu loh. Bagaimana cara Pak Rizal dalam mengelola sama mengganti sumber daya yang pembelian gitu Pak? Mengganti maksudnya mengganti apa? Perawatan sumber daya bahan-bahan. Kalau bahannya itu masih bisa dipakai, harus dipakai, kita simpan dulu. Kalau besok mau dipakai dikeluarkan lagi. Tapi kalau nggak bisa dipakai dalam artian itu rusak, kita rehab. Ya, jadi yang keluar itu harus siap pakai. Ya. Tapi sebisa mungkin setelah dipakai itu kita simpan. Jangan sampai kita rusak dulu. Meskipun nanti juga rusak sih ya. Tapi sebisa mungkin nggak langsung kita rusak. Apa kegiatan utama yang dilakukan dalam menjalankan jasa dekorasi? Kegiatan utama apa? Siapa saya atau yang dari Pak Rizal, dari karyawan maupun yang karyawan di jelas produksi ya. Kalau karyawan saya produksi lah ya. Kalau yang kantor kan kaitannya melayani manten, jadi memang udah terbagi-bagi. Yang di kantor office itu kaitan komunikasi dengan calon manten. Nah yang di gudang fokusnya produksi. Nah, saya ngontrol di situ, ngontrol office, ngontrol gudang. Terus lanjut, bagaimana cara Pak Rizal dalam mengoptimalkan seperti proses kerja untuk meningkatkan efisiensi? Ya kita harus tahu lapangan juga. Kalau lapangan selalu ngecek nggak harus langsung, tapi bisa lewat HP atau apa. Ya kita disitu aktif untuk kontrol, harus ada kontrol. Karena yang kontrol juga masih saya sendiri kan. Jadi apa yang masih bisa dipakai, kadang-kadang kita tawarkan untuk mantan berikutnya kan lebih efektif, nggak selalu baru terus kan enggak. Terus selanjutnya, apakah ada kayak mitra bisnis yang bekerja sama Pak Rizal dalam menjalankan usaha ini? Sampai saat ini kita nggak ada mitra kerjasama dengan pihak manapun, tapi siapapun BO yang order ke kita ya kita dahulukan. Meskipun sering pakai saya, tapi kalau udah kita udah full, kita juga nggak berani terima. Terus sih Pak, kalau misal ada yang mau ajak kerja sama Pak Rizal, cara Pak Rizal dalam memilih sama mengelola mitra bisnis itu gimana Pak? Saya belum berani dalam hal kerjasama. Intinya kerjasama yang tidak terikat gitu aja. Kalau terikat saya belum berani. Misalnya kalau itu kerjasama udah pada oke, silakan buat. Tapi ya itu dengan catatan kalau situ udah penuh, ya aturan sini berlaku. Saya nggak berani terima lagi karena untuk menjaga kualitas itu aja. Terus selanjutnya, apakah ada biaya tetap sama variabel yang dikeluarkan Pak Rizal dalam menjalankan usaha dekorasi ini? Misalnya seperti membeli bunga atau yang tadi styrofoam terus triplek gitu. Kalau pas ramai ini hampir setiap minggu itu belanjaan ada terus, sudah ada terus. Untuk produksi biaya produksi ada terus. Apa yang namanya kebutuhan produksi harus ada. Jadi setiap satu minggu sekarang udah banyak itu ya Pak? Belanja terus. Terus selanjutnya, bagaimana cara Pak Rizal dalam mengelola biaya untuk menjaga keuntungan di usaha ini? Ya diefektifkan itu. Kalau kita dikontrol itu kan mengurangi kesalahan produksi, kesalahan pemasangan, itu juga menekan efektivitas biaya. Kalau
di sisi lain ngoyak-ngoyak terus gitu kan, itu juga salah satu yang, tapi kita juga harus meningkatkan gimana menyiasati itu. Misalnya pas posisi Desember itu besok rame, drafter udah tampilin khusus menghadapi bulan Desember, jam kerja ditambahi, lembur terus tiap sore, harusnya pulang jam 4, minimal pulang jam 5 atau maghrib. Nanti kalau gambar yang Desember itu udah aman, nah, kembali ke hidup normal. Jadi yang cara menangani Pak itu seperti yang lembur-lembur tadi? Ya betul, tambahi jamnya, tambah ekstra kerja. Itu yang seperti yang di karyawan di sini Iya, ini sama yang di luar? Kalau di luar ya itu menyesuaikan. Itu juga sama, kalau tim produksi itu barang yang untuk besok Sabtu, misalnya sekarang hari Kamis ya, yang untuk Sabtu kan Jumat besok pasang. Saya nggak mau tahu harus pokoknya hari Jumat itu harus ada barangnya. Mau dilembur produksinya semonggo gitu. Terus selanjutnya apa kelebihan yang diterapkan sama Pak Rizal sehingga yang membuat klien atau pelanggan itu merasa puas, seperti contohnya pemasangan dekorasi tepat waktu sama kalau dari testimoni memang kualitas itu kerapian, jelas kerapian. Kalau konsep saya juga nggak konsep begitu istilah ini apa terlalu bagus banget juga enggak, tapi bersih, rapi, disiplin waktu itu kayak udah. Terus cara Pak Rizal buat memastikan apakah klien yang ini puas itu bagaimana ya Pak? Lah testimoni kan ada. Buat cek dari testimoni. Saya nggak minta testimoni, maka banyak yang ngasih testimoni. Contohnya misalnya, saya buat story di Instagram dokumen kemarin pekerjaan, misalnya kemarin di auditorium UNJ misalnya. Itu mata kalau nggak praktek itu ngerasa marah-marah ya. Kalau saya nggak ditag gitu, terus ngasih testimoni natural kan lebih bagus daripada kami minta testimoninya yang enggak banget ya. Enggak banget. Jadi memang rata-rata dari klien itu alhamdulillah kalau banyak yang testimoninya itu memang nggak diminta. Kan saya mau kasih testimoni ya monggo, tapi tak oleh ya admin jangan minta testimoni natural. Kalau memang itu saya di kata-katanya ada koreksi-koreksi, ya memang itu saya ada kekurangan untuk saya, karena saya juga bukan istilahnya kurang sempurna ya, karena salah biasa. Terus selanjutnya apa solusi yang ditawarkan sama usaha Pak Rizal untuk mengatasi yang dialami oleh pelanggan, kurang puas atau gimana gitu? Caranya kita mengatasi ya kurang puasnya ketika kita mengecewakan karena salah kita sudah minta maaf. Satu ya minta maaf. Yang kedua, pernah saya dulu itu terus terang aja cerita, ya nggak apa-apa ya cerita ya. Ya waktu itu kan minta bunganya ada ungunya, tak kasih bunga ungu tapi ungunya kurang tua. Maka itu sampai nangis. Nangis, admin dikata-katain bla 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 bla. Saya sama teman-teman sowan ke rumah itu, minta maaf. Di rumah saya masih nangis. Ya, udah minta maaf, kita udah bekerja yang terbaik. Tapi ya namanya kadang kesandung itu biasa untuk pelajaran lah. Kesana saya sowan ke sana. Mungkin satu pertanyaan lagi Pak ya. Terakhir, bagaimana cara Pak Rizal buat memastikan apakah solusi yang diberikan Pak Rizal buat memastikan pelanggan puas tadi bisa efektif gitu? Yang jelas jangan sampai kejadian-kejadian pelajaran yang negatif itu terulang lagi. Kita belajar dari sebuah kesalahan hal biasa. Kalau kita nggak pernah salah, kita manusia tetap salah itu hal biasa. Tapi jangan mengulangi